Baik, saya awali dengan Om Swastiastu. Saya sebagai perwakilan kelompok akan memimpin jalannya presentasi pada video ini. Sebelum kami mulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dipersilakan deh. Perkenalkan, nama saya Igede Priyanata Sastrawan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ikoma Agus Krisna Biantaroka dengan NIM 22 12061038. dan saya sendiri sebagai moderator Gede Risma Dita. Selanjutnya, kelompok kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu model komunikasi persuasif. Model komunikasi persuasif pun ada beberapa. Yang pertama itu model SMCR, Probabililogical Model, Elaboration Likelihood Model, Heuristic Systematic Model, dan yang terakhir Extended Parallel Process Model. Dan rumusan masalah yang kedua, pesan-pesan komunikasi persuasif. Yang pertama itu ada konsep pesan, yang kedua ada bentuk dan ragam pesan, yang ketiga ada faktor pesan, yang keempat efektivitas pesan komunikasi pesan persuasif, yang kelima ada bahasa dan persuasi, dan yang terakhir ada makna dan persuasi. Rumusan masalah yang pertama, model komunikasi persuasif akan dijelaskan oleh saya dan teman saya Gede Priyanata Sastrawan. Baik, mulai dari saya dulu. Model komunikasi persuasif. Model komunikasi persuasif adalah model yang menjelaskan proses komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Model-model komunikasi persuasif ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pesan persuasif dapat bekerja dan bagaimana pesan tersebut dapat dirancang untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, ada beberapa model. Yang pertama itu model komunikasi SMCR. Model komunikasi SMCR adalah model komunikasi persuasif yang paling sederhana dan paling awal. Dalam model komunikasi David K. Berlo tahun 1960, diketahui bahwa komunikasi terdiri dari 4 proses utama, yaitu SMCR, Source, Message, Channel, dan Receiver. Lalu ditambah 3 proses sekunder, yaitu feedback, efek, dan lingkungan. Yang pertama itu ada source atau sumber. Sumber adalah seseorang yang memberikan pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator. Yang kedua, message atau pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan disampaikan oleh seseorang. Dan yang ketiga itu channel atau media dan saluran komunikasi. Sebuah saluran komunikasi terdiri dari 3 bagian yaitu lisan, tertulis, dan elektronik. Media di sini adalah sebuah alat untuk mengirimkan pesan tersebut, misalkan secara personal, komunikasi interpersonal. Maka media komunikasi yang digunakan adalah panca indera atau bisa memakai media telepon, telegram, handphone, di mana media ini bersifat pribadi. Sedangkan komunikasi yang bersifat massa atau komunikasi massa dapat menggunakan media cetak seperti koran, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik dapat menggunakan televisi seperti itu. Yang keempat ada receiver atau penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Penerima adalah elemen yang paling dalam menjalankan sebuah proses komunikasi karena penerima menjadi sasaran dari komunikasi tersebut. Lalu yang ditambahkan 3 proses sekunder itu yang pertama feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah suatu respon yang diberikan oleh penerima. Penerima di sini bukan dimaksudkan kepada penerima sasaran atau khalayak, namun juga bisa didapatkan dari media itu sendiri. Yang kedua itu efek. Sebuah komunikasi dapat menyebabkan efek tertentu. Efek komunikasi adalah sebuah respon pada diri sendiri yang bisa dirasakan ketika kita mengalami perubahan, baik itu negatif atau positif setelah menerima pesan. Yang terakhir itu lingkungan. Adalah sebuah situasi yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu komunikasi. Situasi lingkungan terjadi karena adanya 4 faktor. Lingkungan fisik, yaitu letak geografis dan jarak.
Kedua itu lingkungan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, budaya, dan status sosial. Yang ketiga ada lingkungan psikologis, seperti pertimbangan kejiwaan seseorang ketika menerima pesan. Dan yang terakhir dimensi waktu, seperti musim, pagi, siang, dan malam. Sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan, saya akan melanjutkan yang kedua itu ada probabililogical model. Model probabililogical ini adalah model komunikasi persuasif yang didasarkan pada teori probabilitas. Model ini mengasumsikan bahwa penerima pesan